Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Bilkis Tihalilullah, NIM 193 104 1092, kelas PJKIAC Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan poin yang telah saya buat dalam mata kuliah pencegahan perawatan cedera, jenis-jenis cedera olahraga dan penyebab terjadinya cedera. 10 jenis cedera olahraga yang paling sering terjadi. Olahraga adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tubuh Anda bergerak secara aktif dan pikiran pun jadi lebih segar. Olahraga memang menuntut Anda untuk menggerakkan tubuh dengan konsentrasi dan koordinasi yang baik agar hasilnya pun maksimal. Jika Anda kehilangan fokus sedikit saja ketika berolahraga, akibatnya bisa bermacam-macam, mulai dari cedera ringan hingga serius yang memiliki berbagai jenis. Jenis cedera olahraga yang kerap terjadi. Untuk menghindari berbagai jenis cedera olahraga, Anda harus menyiapkan diri dan melakukan pemanasan dengan benar. Anda juga sebaiknya menjaga konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, supaya Anda bisa lebih berhati-hati. Simak 10 jenis cedera yang paling sering terjadi saat berolahraga berikut ini. 1. Cedera otot pergelangan kaki. Anda mungkin pernah atau bahkan sering mengalami cedera yang satu ini. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendon, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat tiga tulang bertemu. Biasanya ketika berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata. Pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatkan dulu kaki Anda dan jangan pakai di berjalan atau berdiri. Anda bisa mengempresnya dengan es untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit. Supaya lebih cepat pulih, angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukanlah sambil duduk dan bersandar. 2. Cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba, misalnya mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri dan peradangan seperti ibuprofen dan aspirin. Apabila sampai berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksakan dengan tenaga kesehatan. 3. Nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan Anda membutuhkan istirahat. Anda bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk
atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan ringan. 4. Cedera bahu. Pada bahu Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti renang, push up, bulu tangkis, atau bisbol di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan dengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot kaku dan nyeri. 5. Kram otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi, terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram akan muncul pada kaki. Ketika kram menyerang, otot Anda mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga Anda akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena Anda berisiko tenggelam. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut sambil terus Anda gerakkan. Setelah kram hilang, jangan langsung melanjutkan olahraga. Biarkan otot-otot Anda beristirahat dulu. 6. Cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang intens. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal tinggi saat Anda berbaring. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, kompres dengan es. Namun jika cedera Anda tidak membaik setelah perawatan berhari-hari, konsultasikan pada tenaga kesehatan profesional. 7. Cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku dan bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga bisa minum obat pereda nyeri dan peradangan untuk mempercepat penyembuhan. 8. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami cedera Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. 9. Cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi seperti nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring.
Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup dengan kompres es dan istirahatkan selama beberapa saat. 8. Gegar otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Gegar otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya Anda akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Jari kaki patah. Jari kaki patah bisa terjadi ketika Anda menjatuhkan sesuatu di kaki Anda atau karena tersandung. Jika retak kecil, Anda dapat mengatasinya dengan mengikatkannya ke jari kaki lainnya sampai sembuh. Namun jika retak besar seperti di jempol kaki, Anda mungkin perlu digips atau bidai. Tanda-tanda patah kaki terlihat nyata, nyeri, bengkak, atau perubahan warna di daerah tulang yang patah. Dalam kasus yang lebih parah, Anda mungkin menemukan tulang yang menonjol atau kelainan bentuk pada kaki. Hammer toe. Hammer toe adalah suatu kelainan yang terjadi pada kaki. Ini biasanya mempengaruhi jari kaki kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Jari-jari kaki akan menekuk dan dapat meningkatkan tekanan saat mengenakan sepatu atau melakukan aktivitas. Seringkali dalam hammer toe, sulit untuk menemukan sepatu yang nyaman. Kepalan akan terbentuk pada jari kaki, antara dua jari kaki atau pada telapak kaki Anda karena gesekan terhadap sepatu. Beberapa kasus juga mengalami kemerahan atau peradangan. Bunion. Bunion adalah suatu kondisi ketika jempol kaki Anda mendorong jari-jari kaki lainnya, menyebabkan sendi di jempol kaki bunion lebih kecil disebut bunionetes. Gejala termasuk ngilu dan sakit pada jempol kaki dan diperparah dengan mengenakan sepatu yang sempit. Semakin jempol kaki mendorong terhadap jari-jari kaki lainnya, semakin buruk gejala yang diperoleh. Pada gejala ringan, cukup berhenti memakai sepatu yang tidak pas dan letakkan es di kaki Anda. Sudah cukup, tetapi dalam skenario terburuk Anda mungkin perlu untuk melakukan pembedahan. Cara mencegah gangguan dan cedera kaki. Memakai sepatu yang tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang sering menyebabkan cedera kaki dan gangguan. Untuk menghindari hal ini, pilih sepasang sepatu yang nyaman, didukung dengan sol yang empuk dan lengkungan yang baik. Buang sepatu yang sudah usang karena mereka mungkin tidak menahan benturan dengan baik dan tidak memberikan perlindungan. Jika Anda sering pergi berjalan, para ahli merekomendasikan bahwa Anda harus membeli sepasang sepatu baru setiap 3 bulan atau setelah 800 km. Anda harus memakai kaos kaki untuk mencegah kulit lecet. Hindari berjalan tanpa alas kaki di jalan-jalan atau taman, di mana Anda dapat menginjak suatu benda asing dengan mudah. Kurangi waktu berdiri atau berolahraga di permukaan yang keras sebanyak mungkin. Gunakan alas untuk mengurangi tekanan pada kaki Anda ketika berolahraga. Anda dapat menggunakan penjepit untuk menutupi kaki atau pergelangan kaki untuk menghindari risiko cedera. Ketika berolahraga, supaya aman, lakukan peregangan dengan baik sebelum dan sesudah olahraga. Mulailah dengan olahraga yang mudah seperti berjalan sebelum lari atau secara bertahap meningkatkan jarak lari Anda. Jangan mengarahkan energi secara tiba-tiba seperti untuk sprint. Pastikan untuk memberikan apapun yang mudah menghalangi Anda yang mungkin dapat menggores kaki Anda saat berjalan atau berolahraga. Jangan pernah memotong kapalan dengan pisau cukur atau pisau lipat. Iya, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang jenis-jenis cedera olahraga dan penyebab terjadinya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.